ITCS ya, atau Intelligence Traffic Control System yang saat ini sudah ada di Makassar, yang seperti diinformasikan oleh Pak Jasman tadi, ini sudah ditempatkan di beberapa titik simpang yang ada di Makassar ya, itu seperti di Veteran Utara Bawakarai, kemudian di Veteran Utara Kerung-Kerung, kemudian di Veteran Selatan Jalan Landak, kemudian di Jalan Gunung Latimojong, Gunung Latimojong Bawakarai. Dan sekali lagi seperti itu, untuk Anda juga yang ingin berkomentar di pagi menjelang siang ini, silakan, kami masih menantikan Anda komentar ataupun saran Anda. Mungkin Anda juga sudah melewati ya persimpangan tadi yang seperti diinformasikan, di mana adanya ITCS ya. Bagaimana pengalaman Anda sendiri pada saat melewati simpang adanya ITCS, apakah ada perbedaan pada saat sebelum dan sesudah adanya ITCS ini? Silakan Anda juga bisa berkomentar ya. Silakan, kami masih menantikan Anda 833-225 atau juga di line SMS atau WhatsApp di 0811-461011. Baik, kita lanjut lagi ya Pak Jasman. Tadi seperti diinformasikan untuk pada saat ataupun di Januari 2020 ini kan, untuk ITCS ini kan, ini sudah ada di beberapa kota di Indonesia. Mungkin bisa disebutkan di kota mana aja itu Pak? ITCS ini sebenarnya kalau di Indonesia bukan hal baru. Iya. Ya, jadi sudah ada beberapa kota seperti Surabaya, Bandung, Jakarta ya, sudah ada penerapan ITCS ya. Sebenarnya kita di Makassar juga sebelumnya sudah ada traffic light digital, kemudian sudah pernah ada ITCS. Nah, sekarang kita kembangkan lagi dengan menggunakan intelijen, jadi mampu mendeteksi sendiri dengan adanya sensor itu tadi. Nah, ini sebenarnya suatu pengembangan teknologi, butuh perkembangan, dan ITCS ini ya bagaimana tadi itu mengurai kemacetan dan bisa membantu dalam proses manajemen dan rekayasa lalu lintas. Oke, Pak Jasman, kalau pada saat terjadinya itu ya, kalau seperti diinformasikan pada jam-jam sibuk begitu, dari teman-teman dari Disub sendiri, untuk pada saat kalau semuanya secara manual begitu terjadinya titik ataupun kemacetan gitu ya, personil yang diturunkan itu berapa gitu Pak? Jadi personil kita yang diturunkan itu kan kita sudah mempetakan setiap kecamatan itu ada petugas di kecamatan, antara kurang lebih 30 orang per kecamatan, dan ditempatkan di beberapa titik. Setiap titik itu sudah ada alokasi 2-3 orang di setiap titik. Nah, tentunya kalau misalnya suatu simpang atau lintasan itu masih dalam keadaan normal, tentu petugas ini akan berpindah ke titik yang lain. Nah, artinya petugas yang seharusnya dia di sekitar area simpang tadi itu, ketika sudah lancar di traffic light kan bisa bergeser ke tempat yang lain. Artinya bisa mengurangi personil dan bisa bertugas ke tempat lain, dan mungkin masih dibutuhkan untuk melakukan pengaturan. Dan ini sangat terbantu ya dengan adanya ITCS ini. Ya. Itu kalau semuanya dari untuk untuk mengontrol ya jalannya untuk sistem ini sendiri, itu dari personil dari Disub sendiri itu berapa yang di? Jadi personil yang kita tugaskan ini kan ada ruang kontrol. Jadi ruang kontrol itu kita buatkan shift. Satu shift itu biasanya ada 2-3 orang di dalam ruang kontrol untuk memantau pergerakan, bahkan sampai 4 orang. Jadi kita sempatkan untuk bergilir untuk memantau tadi, karena ini kan harus dipantau. Jadi kalau meskipun sensornya jalan sendiri kan, ini mereka harus dihimbau melalui toa tadi itu ya, diberikan peringatan pelanggaran atau diberikan suatu himbauan ketika ini Disub terus ada juga melibatkan pihak lain begitu Pak? Masih kita Disub, masih personel Disub ya yang melakukan himbauan tadi itu ya kepada masyarakat. Nah, kemudian ketika misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apakah itu mati lampu ataukah ada sesuatu sistem yang kurang mendukung, artinya tidak jalan ini sistem, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih normal-normal ya. Tentu pada saatnya nanti kita akan menunjukkan personil untuk langsung mengeroyok itu simpang, bagaimana melakukan rekayasa di sekitar situ supaya bisa jalan lancar. Karena biasa itu mengalami
kredit ya, terutama pada saat jaringan lalu lintas, jaringan lampu trouble ya. Lalu lintas itu apakah mati lampu, biasa itu agak macet memang. Ya. Ini dua smart listener yang mendengarkan kita nih pasti udah pernah ngerasain gitu ya, gimana pada saat lampu traffic light ini mati gitu kan. Ini semuanya nggak ada yang mau mengalah. Kemudian juga nanti kita akan tugaskan personel kita di war room. Jadi ada war room di balai kota yang ada di lantai 10 itu. Karena kita mau mengkonekkan antara ITCS yang ada di Disub dengan ke war room. Jadi bukan hanya di Disub akan kelihatan, tetap di balai kota juga akan Dinas kelihatan. Lain bisa memantau juga. Bisa memantau misalnya di termasuk kepolisian di war room kan kita punya ruangan kontrol secara menyeluruh satu kota. Tetapi pengendaliannya tetap di Disub. Jadi Disub yang mengendalikan, pemantauannya bisa di tempat lain seperti di war room tadi itu di balai kota. Pak, kalau saat ini kan sudah 4 alat gitu ya, sudah 4 simpang titik, gitu. ya. Untuk satu titik itu untuk anggaran sendiri berapa, Pak? Ya, jadi anggaran untuk 4 simpang ini kemarin kita dapatkan bantuan dari tahun anggaran 2019, bantuan dari Kementerian Perhubungan melalui BPTD wilayah 19, sehingga ada 4 simpang itu. Ini sebenarnya anggarannya adalah pusat sekitar kurang lebih 4M. Ya. Nah, ke depan ini kita akan menambah simpang ini. Untuk pusat juga dikabarkan kemarin masih akan menambah lagi di 4 simpang lagi. Iya, kira-kira Pak di mana itu? Jadi 4 simpang, kemudian APBD Kota Makassar juga itu berencana menambah di 3 simpang. Jadi rencana di 2020 ada 7 simpang. Jadi kalau 7 ditambah 4 berarti sudah ada nanti 11 simpang. Mudah-mudahan di 2020 ini terwujud. Dan semua ITCS. Untuk yang di jalan, untuk yang bantuan dari pusat, ini kan pusat berarti kan dia kewenangannya di jalan-jalan nasional. Rencana mungkin nanti di Petarani termasuk Petarani, rencananya di Petarani. Jenderal Sudirman, Pak? Belum termasuk ya? Sudirman sudah ada. Ke depan ya sudah ada, termasuk Sudirman dan termasuk di perbatasan misalnya Goa dengan Makassar. Ya. Yaitu salah satu kemacetan juga yang di Barombong di situ, Pak, termasuk juga, Pak. Pengaturannya gimana? Untuk Barombong itu kan tidak ada simpang, belum dipasang traffic light. Mungkin nanti perlu ada warning light ataukah ada rekayasa baru ataukah karena sudah macet juga di sana, ataukah bangun jembatan lagi di situ ya. Diperlebar jembatannya ya. Kemudian untuk selanjut kembali ya, untuk ITCS yang direncanakan oleh kota, nanti mungkin di jalan Cendrawasih, kemudian di jalan Munginsidi dan di sekitar Teluk Puli. Ada tiga perencanaan. Nah ini semua nanti akan connect dengan ITCS. Ya, ini pertimbangannya karena juga kemacetan yang semakin parah juga di sana. Dan ke depan tadi itu saya sampaikan bahwa semua akan kita ITCS kan, semua simpang. Jadi kalau para pengendara 41 simpang ini di kota, secara berkala itu kita usahakan untuk tiap tahun ada penambahan simpang. Ya. Sehingga keseluruhan simpang nanti itu betul-betul terkoneksi, terintegrasi dalam suatu sistem dan bisa kita kendalikan semuanya. Ya dengan itu tadi harapan bisa ada mengurangi kepadatan, kemudian bisa tentu kalau mengurangi kepadatan tentu akan lancar dan bisa mengawasi ketika ada pelanggaran, termasuk memberikan himbauan langsung gitu ya. Oke, dari saat ini kan Pak sudah ada 4 simpang gitu ya yang ditempatkan begitu. Evaluasinya selama ini seperti apa Pak? Dari para pengendara sendiri begitu yang masuk. Karena ini berjalan kurang lebih 2 minggu dan setiap waktu kita bisa melihat pergerakan di simpang-simpang, ketika misalnya ada yang melanggar langsung kita himbau. Mudah-mudahan yang kita sudah himbau itu tidak melanggar lagi. Ya, tapi memang masih ada beberapa kita dapatkan mungkin pada saat mereka terburu-buru, ya apalagi di pagi hari dan sore hari, terutama di pagi hari pada saat berangkat ke tempat kerja, itu kadang mungkin sudah kebiasaan ke ruang kontrol akhirnya melewati stop line ya. Ada juga kadang yang seharusnya belok keluar langsung masih tidak langsung. Itu pada saat mereka sadar, pada saat kapan Pak? Ngelihat kendaraan yang lain nggak ada yang sama dengan posisi mereka, atau pada saat
pas dilakukan teguran Pas dilakukan teguran baru sadar ya? baru sadar ya, karena mungkin selama ini tidak ada yang lihat ini ya. Sekarang ini kan sudah terkontrol, jadi ketika melewati stop line saja langsung kita tegur. Kita jadi bukan teguran gimana ya, kita mengingatkan dan memberikan edukasi di situ ya, bahwa lain kali jangan lagi dilakukan ya. Sampaikan bahwa platnya Kentara, jadi besok-besok saya melanggar lagi, platnya ini Kentara. Iya, ini udah berapa kali yang tercatat ya? Iya, tercatat berapa kali, jadi supaya mereka juga ada efek jerah. Ya, mudah-mudahan dengan adanya itu bisa memberikan penyadaran kepada pengguna pengendara, karena yang selama ini sudah ada lampu lalu lintas itu kan sudah tadi saya katakan bahwa itu adalah petugas pasif tapi tidak dianggap. Nah, mungkin sekarang langsung termonitor. Sudah ada CCTV bersuara kali ya. Oke, baik. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan Pak Jasman sebelum kita akhiri ya, kita pagi hari ini? Tentu dengan adanya ITCS ini kita harapkan pengontrolannya, terutama pengendalian lalu lintas terintegrasi betul-betul bisa kita lakukan sehingga dapat kita lakukan uraian kemacetan, termasuk bagaimana memanage dan merekayasa lalu lintas sehingga perwujudan transportasi yang handal bisa terwujud di Kota Makassar. Jadi masukan juga nih Pak Jasman, jadi untuk masyarakat ya, tadi sudah mengetahui ada 4 simpang yang saat ini ada di Makassar yang ditempatkan ITC ini. Ini jangan sampai juga menjadi apa ya, untuk masyarakat bilang oh kita nggak usah tertib begitu ya, kalau mamanya lihat dulu di mana ada. Jadi kalau masyarakat juga ini, kalau ini yang mau ini ya 4 simpang. Nah, kalau di 4 simpang betul-betul karena nanti kita terpantau. Tapi kalau di simpang lain, tidak ada. Itu tidak boleh juga itu ya. Artinya dengan adanya 4 simpang ini, bagaimana kita mengedukasi diri, belajar bahwa bukan berarti kita dipantau maka kita tertib aturan, tetapi memang karena aturannya ini sudah ada dan itu untuk kebaikan kita. Keselamatan diri kita. Karena kapan ada apa-apa seperti contoh kecil tadi, menerobos itu tiba-tiba ada kendaraan yang harus lewat kan bisa terjadi kecelakaan. Itu mungkin yang kurang disadari ya. Nah, yang penting bagaimana tujuan tercapai ini. Padahal ada rambu-rambu peringat norma-norma yang harus kita ikuti. Tapi berlalu lintas tentunya dimulai dari diri kita sendiri. Baik. Terima kasih sekali.